Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini, pemirsa masih bersama dengan Bang Ahmad di sini. Bang Ahmad, kita lanjutin lagi obrolan tadi. Masih aman, Bang? Aman. Aman. Nah, tadi tuh sama tertunda tuh pertanyaan di segmen sebelumnya mengenai kalau misalnya bekerja sama dengan suatu perusahaan, apakah seorang programmernya akan memantau nih tumbuh kembangnya dengan secara sukarela atau bagaimana? Nah, ada beberapa perusahaan itu Mbak, biasanya yang ya cukup buat selesai ya udah selesai. Beli putus lah kayak gitu. Nggak continue ya? Nggak continue. Tapi kalau di sisinya kami, bagusnya itu di saat membuat ya ada pemeliharaan dan yang pastinya update fitur lah kayak gitu. Kalau jadi bagusnya nggak monoton, betul. Jadi si aplikasi itu bisa interaktif dan memenuhi kebutuhan penggunanya lah kayak gitu. Lebih bagus. Tuh. Tapi ada beberapa perusahaan yang lebih barbar lagi, Mbak. Apa tuh? Dia daripada beli software, dia nge-hire programmer misalnya 3 atau 4 orang. Daripada dia beli misalnya, katakanlah satu software 100 juta. Dia nge-hire 5 orang dengan gaji 2 juta kayak gitu. Oh iya, untung dong. Iya itu, ada juga yang kayak gitu. Di beberapa perusahaan lebih daripada beli, enakan nge-hire aja. Ngebuat project, ya si perusahaannya puas, apa yang pengen dia inginkan, selesai kayak gitu. Oh, iya. Dibanding beli kayak gitu. Tapi lebih bagus kayak gitu sebenarnya. Gitu. Karena akan dipantau terus gitu ya. Dipantau terus. Dipelihara terus. Nah, apa sih dampaknya nih kalau misalnya udah buat sistem, udah beli sistem ya? Udah beli sistem, terus udah ditinggal nggak dipantau lagi sama tim programmer ya? Apa tuh efek buruknya nanti? Kalau efek buruknya sih kayaknya kebanyakan itu, contohnya sekarang kan saya masih nge-remote beberapa government. Itu kadang ada human error. Iya. Dia salah melakukan input data, dan di saat mau melakukan hapus di sistem kayaknya lebih ribet dibandingkan langsung ke database-nya. Jadi ada beberapa government nelpon kan, Pak tolong perbaiki data ini Pak, atau kami pengen pindah salah satu kecamatan ke kecamatan ini secara global, lanjut aja dari database Pak, nggak usah dari sistem. Kayak gitu sih. Gitu. Jadi kayak ujung-ujungnya kewalahan sendiri ya? Betul, kewalahan sendiri. Kalau misalnya memang biasa kan kalau udah dibeli sistem udah selesai dibeli kan udah 100% baik ya. Digunakan, nggak ada lagi error atau apa karena kan udah diuji. Tapi ketakutannya itu ya di bagian itu aja. Daripada nanti ujung-ujungnya ditinggalkan aja nanti aplikasi itu ya. Ditinggalkan, nggak digunain lagi ya, sayang juga. Kalau untuk membuat aplikasi seperti itu, membuat sistem itu butuh waktu berapa lama sih Bang? Tergantung. Biasanya? Nggak bisa dipatokin gitu ya? Nggak bisa dipatokin. Tergantung apa dulu? Tergantung kebutuhan. Seberapa skala projectnya. Misalnya kayak kita ngebuat Grab, aplikasi transportasi online kayak gitu ya. Ya itu bisa sampai 1 tahunan kan. Lama ya? Lumayan lama. Karena kalau yang pengen sempurna langsung kayak gitu, tapi kalau misalnya bulan ini kita cukup pemesanannya aja. Batas ini dulu. Ya, bulan depan update fiturnya apalagi itu ya bisa dihitung bulan ya. Tapi kalau mau sempurna, udah langsung payment gateway atau semuanya sudah bisa terintegrasi, ya bisa tahunan. Belum lagi gimana nge-reload banyak data dengan sistem itu nggak lag atau force close kan. Sering kan punya aplikasi kayak berapa aplikasi yang kita gunain tiba-tiba saat dibuka langsung close sendiri. Itu kan semua harus dipikirin. Iya. Jadi kalau
Yang pengen sempurna ya bisa sampai tahunan. Tapi kalau yang per fitur itu ya per bulan, sebulan, 2 bulan bisa. Bisa gitu. Nah kalau aplikasi abang tadi yang ongoing sewa-sewa ya, itu berapa lama tuh waktu itu? 2 minggu. Wow, cepet ya. Karena timnya gercep. Karena kalau di sewa-sewa itu kami bagi 2 tim. Ada yang di bagian administratornya, ada yang di bagian front end. Kalau abang apa? Kalau saya di bagian front end. Front end. Itu kerjanya ngapain? Ngebuat aplikasi mobile. Oh, baik. Mobile untuk di App Store sama di Play Store. Ya, bukan di web ya. Karena dari mulai tahun 2016 kayaknya saya dari web migrasi ke mobile. Karena ya sekarang lebih ini ya. Betul. Orang lebih karena saya pikir di 2016 ya web itu kayaknya bakalan ditinggalin lah kayak gitu. Orang lebih nyaman ke mobile apps kayak gitu. Iya betul. Gitu. Padahal di 2016 itu kan masih banyak juga yang berkunjung ke web, tapi abang sudah memikirkan ya? Iya, udah pindah haluan ke mobile. Udah ke mobile. Apa waktu itu yang kayak ya kalau aku ngelihatnya seorang orang yang kerja di IT gitu ya, baik hardware ataupun software itu harus memikirkan masa depannya lebih nih daripada kami yang menggunakan gitu kan. Itu yang membuat aku waktu itu berpikiran ada ini lebih nanti pasti lebih ke mobile deh dibanding web. Yang pasti yang pertama itu kalau di 2015-16 itu saya udah ngerasain dapat uang tanpa kerja di mobile. Oke. Jadi di 2015-16 itu saya ngebuat aplikasi mobile, upload ke Play Store, terus setiap hari masuk uang 200-100 ribu, wah enak kayak gitu kan. Jadi wah enjoy nih, nggak perlu kerja lagi, udah masuk terus passive income kan di 2015-16. Nah, mulai dari situlah ada income yang nyata dari mobile apps yang saya buat tanpa harus saya promosiin, tanpa harus saya cari orang untuk pendanaan, startupnya apa nggak perlu, yang penting saya buat, saya upload ke Play Store tanpa harus ngomong saya buat aplikasi ini, nggak perlu kayak gitu karena dari Play Store-nya juga langsung rekomendasiin ya aplikasi-aplikasi yang bagus. Biasanya kalau 3 bulan kita rilis ke Play Store itu bakalan direkomendasiin di Play Store kan. Jadi dari situ saya ngerasa wah ini ya udahlah, saya fokusnya di sini aja. Jadi semakin banyak yang download ya berarti ya? Betul. Semakin banyak orang yang nge-download, ya semakin lumayan lah. Gitu. Semakin cuan, bos. Semakin cuan, gitu. Jadi itu yang ngebuat target saya tahun ini ya, kalau nggak salah mulai dari Januari saya pengen ngebuat 100 aplikasi mobile. Wow, targetnya berapa JT tuh Pak? Untuk hidup sebulan lah. Kayaknya, tapi untuk sampai di titik itu nggak mudah juga ya. Nggak mudah, sekarang baru 3 selesai. Oh 3 selesai. 3 selesai, itu target pribadi ya. Karena di umur 40 target ya, target manusia kan, semua manusia punya target. Iya. 40 itu udah freedom finansial targetnya. Oh gitu targetnya, yeah, semoga ya. 4 tahun lagi dong berarti ya? Hah? 5 tahun lagi. 4 tahun lagi itu. Jadi harus di set up dari sekarang lah. Oke, keren. Jadi ya sekarang lagi proses itu ya. Buat 100. Lagi buat 100 kira-kira tuh. Pantes aja tadi yang bilang dari jam 8 sampai ke jam 11 jam 2. Ya wajar lah. Ngebuat itu. Karena targetnya besar juga. Itu bareng tim. Enggak, kali itu target pribadi, Pak. Jadi sendiri? Sendiri. Buat aplikasinya Ya, sendiri? jadi nyambi. Kalau lagi nggak ada kerjaan, memang betul kosong, ya lanjut lagi buat target kan. Selesaiin target ini. Jadi udah di set up, tinggal dibuat aja. Itu ngadepin program terus, ngeliatin monitor terus, itu kayaknya bukan cuma pekerjaan, tapi hobi juga ya? Kayaknya udah edik lah. Udah edik. Iya sih, karena gimana ya, 2-3 hari nggak ngelihat itu udah resah. Oh gitu. udah bingung juga. Ada keresahan bahkan. Betul. Iya gitu. Jadi gitu, udah edik, udah susah ya. Kalau udah kayak gitu ya, jadi memang harus. Iya, karena misalnya kita kepikiran ya, tiba-tiba lagi nongkrong ngopi, duduk bengong lah di teras, kepikiran
kayaknya ngebuat kayak Sistem malam gini iya, oke nih, oke. gitu ya. Terus udah kepikiran itu nggak dikerjain jadi pikiran terus. Jadi kayak resah. Ya udah coba dibuat. Pas selesai dibuat ya kayak ada kepuasan batin sendiri lah kayak gitu. Bisa memecahkan ini gitu ya. Gitu. Jadi Nah, jadi buat kepikiran kayak gitu. Bukan yang kayak begini. Oke. Nah, kalau sekarang nih kan, kalau di tahun 2015-16 mungkin orang nggak sebanyak ini yang melek. Kalau dibandingkan di tahun 2025 ini kan banyak banget yang melek. Orang move ya, pekerjaannya udah mulai switching move, kemana-mana. udah nggak yang offline lagi, sudah berbau online semua kebanyakan. Abang nih sebagai seorang programmer ngerasain nggak sih itu? Ngerasain apanya dulu? Ngerasain persaingannya semakin ketat di sini gitu. Oh, persaingan. Kalau persaingan sih kayaknya iya. Persaingannya, tapi dalam tanda kutip, persaingan dalam pekerjaan iya mungkin ya. Iya. Tapi kalau di sayanya nggak ngerasa tersaingi juga sih, karena kalau di saya kebanyakan ngebuat, oke. dibanding mencari pekerjaan kan. Oh gitu, jadi iya udah buat aja. Buat, gitu. ngebuat. Setelah itu ada portofolio, itu mungkin bisa jadi pertimbangan kalau misalnya kita mau apply di suatu tempat kayak gitu. Nah kalau seorang programmer di dunia yang serba canggih seperti sekarang ini itu, untuk menjaga apa ya kestabilannya tuh kayak gimana sih bang? Kalau misalnya seorang penyanyi ini, kita katakanlah orang musisi ya, kalau dia mau tetap di dunia ini tetap eksis, ya dia harus melakukan berbagai macam cara. Dia update lagu, kali suaranya, harus menjaga kestabilannya. Nah kalau seorang programmer kayak gimana? Sama sih mbak. Kita harus melek teknologi. Jadi kalau di tahun 2015 kita masih menggunakan Stack Overflow, ada website, misalnya ada error kan. Nah di tahun 2020-25 sekarang kita udah menggunakan AI. Terus teknologinya juga, kalau dulu kita ngoding cukup ngebuat satu software. Satu jenis software dalam bentuk website. Nah kalau sekarang ada teknologi yang sekali kita coding, kita ngebuat softwarenya itu udah bisa dibuat dalam bentuk mobile, web, dan desktop. Oh langsung ya? Iya itu. Jadi sekali kita ngoding atau ngebuat software itu bisa dibuat jadi Android, iOS, dan website. Jadi ya kita harus sama kayak penyanyi. Dia harus update lagu, kami harus update teknologi. Oke, siap. Nah nanti kita lanjutkan lagi, sekarang kita jeda. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.